Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam kebaktian hari Minggu, masih di rumah bersama dengan Gereja Kristen Jawa Welar. Kita akan memasuki kebaktian hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh secara pribadi. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Dengan sukacita, kita imani kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kitung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudariku yang terkasih, ibadah hari Minggu bersama keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu yang mulia ini, mari kita menaikkan syukur dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kitung Jemaat 21 bait yang pertama, kita pujikan bersama-sama. Hari Minggu, hari yang mulia. Bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah hukum kasih dari Allah yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40, yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita berpasrah diri di dalam kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh bertobat, kita serahkan pengakuan dosa kita di dalam nyanyian dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama. Mampirlah, dengar doaku. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh besar anugerah-Nya bagi setiap orang yang mau dengan tulus mengakui dosa-dosanya dan berbalik dari jalan yang berdosa. Dengan sikap hati yang terbuka, marilah kita berita anugerah yang disabdakan di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dalam dunia yang gelap dan menyesatkan, tetaplah memperhatikan firman Allah yang kita terima melalui petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dan 34 yang demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita senantiasa hidup dalam rahmat Allah yang menguatkan kesanggupan kita mematuhi firman-Nya. Kita akan pujikan dari nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab belah surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Segenap jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saat ini marilah kita mempersembahkan yang ada pada kita, yaitu apa yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikanlah firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah,
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan segenap hati kita bawa persembahan kita dengan diiringi nyanyian syukur Kidung Jemaat 387 yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri, marilah kita pasrahkan seluruh persembahan ini di dalam doa. Mari saya antarkan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Pemurah, oleh karya Putramu Yesus Kristus kami telah diselamatkan, dan kini oleh tuntunan Roh Kudus kami bersama seluruh umat-Mu Engkau izinkan untuk mengaturkan syukur melalui persembahan ini. Segala bentuk persembahan, baik itu harta, uang, materi, waktu, tenaga, maupun seluruh hidup kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, sebab semua yang ada pada kami adalah daripada-Mu saja. Kami juga pintakan berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, kerja keras mereka yang disertai dengan kejujuran. Berkat Tuhan senantiasa tercurah nyata. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan sabda kehidupan dari-Mu, sabda kehidupan diri-Mu. Tuntun, urapi, dan berkatilah kami semua, agar firman Kristus menguasai segala kehidupan kami. Sertai pula pelayanan Bapak Pendeta Agia Sesa Kalumbara, agar sabda yang disampaikan melalui hamba-Mu ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita bersama-sama memperhatikan pelayanan firman Tuhan yang akan didasari dengan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudaraku yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu online GKJ Welar, tentu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam keadaan sehat dan sukacita. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Apa kabar saat ini? Luar biasa. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab sepantasnya kita mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pada saat ini adalah mempercayakan hidup ke dalam rancangan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, saudara dan saudariku yang terkasih, kita seringkali menjumpai ada hal-hal yang berada di luar kuasa dan kendali kita sebagai manusia, seperti kekuatan alam, sakit, penyakit, maupun kematian, serta pergumulan yang bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita, langkah apa yang paling tepat untuk dibangun oleh orang-orang percaya selain mempercayakan hidup kepada rencana Allah? Tentu saja hanya satu itu yang menjadi solusi atas persoalan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, ada seorang kawan yang juga adalah sahabat saya yang pada waktu yang lalu merupakan salah seorang kakak rohani ketika saya masih berusia remaja. Beberapa waktu yang lalu ia diberikan berkat oleh Tuhan untuk menempuh studi lanjut di luar negeri, yaitu di kota Seoul, Korea Selatan. Di tengah-tengah ia bersemangat untuk menempuh studi lanjut, ternyata Tuhan mengizinkan ada satu berkat lagi datang dalam kehidupannya. Berkat itu ia rasakan bukan dalam situasi yang mengenakkan, menyenangkan, dan membuat nyaman, tetapi berupa kabar yang dianggap oleh banyak orang sebagai kabar yang menakutkan. Beberapa waktu yang lalu ia sempat pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarganya di sini. Tetapi ketika ia kembali lagi ke Korea Selatan, ia menjalani tes swab atau PCR,
untuk mendeteksi adanya virus corona, ia dinyatakan positif virus COVID-19. Bukan hanya itu, hasil lab juga menunjukkan bahwa ia juga mengidap penyakit pneumonia atau paru basah. Sebuah pukulan yang sangat telak dirasakan oleh sahabat saya ini, sehingga ia merasakan ada kegentaran, mungkin marah dan kecewa kepada Tuhan. Bagaimana kok bisa seperti ini? Ia kemudian memberi kabar kepada keluarganya yang ada di Indonesia, istri dan orang tuanya. Terkejut mendengar hal itu, mereka justru berdoa, mencari dan menyembah Tuhan, karena percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Sahabat saya yang berada di Korea ini seorang diri di sana. Dalam waktu seminggu, ia dirawat di rumah sakit, merasakan kesakitan yang amat sangat luar biasa, karena 2 sakit yang ada di dalam tubuhnya waktu itu. Tetapi semua itu adalah proses yang Tuhan izinkan, yang terjadi dalam kehidupannya. Setelah dirawat selama 1 minggu di rumah sakit, ia menunjukkan ada tanda-tanda kebaikan dan kesehatan, sehingga diperbolehkan pulang untuk menjalani perawatan di rumahnya, tempat ia tinggal di kota Seoul, Korea Selatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa-masa yang demikian, ketika pergumulan dan masalah datang, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kita akan senantiasa bergantung, berharap, dan berserah. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang kita baca hari ini menceritakan kepada kita bagaimana peristiwa yang dialami oleh para murid ketika mereka mengalami kegentaran dan ketakutan yang luar biasa oleh karena peristiwa dan situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Setelah peristiwa Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, pelayanannya terus berlanjut. Sementara Tuhan Yesus pergi menyendiri untuk berdoa, murid-muridnya melanjutkan perjalanan di pantai, dan mereka merasakan ada gelombang yang luar biasa dan ketakutan mereka alami. Tuhan Yesus datang, tetapi karena hati mereka diliputi kegentaran, mereka menyangka Tuhan Yesus sebagai sosok hantu. Tetapi Tuhan Yesus kemudian menyatakan dirinya di ayat 27, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus kemudian meminta kepada Tuhan supaya ia mengizinkan Petrus untuk berjalan dan menemui Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam bacaan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki rencana dan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang berkata, masa depanmu akan suram, kesehatanmu tidak akan bisa pulih lagi, keluargamu akan hancur, tidak bisa pulih kembali, dan anak-anakmu pasti akan menjadi anak-anak yang tidak baik, dan segala perkataan negatif yang ditujukan kepada kita. Tetapi disitulah kita diajak untuk merespon segala situasi dengan benar, tentu dengan berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang pada hari ini mengundang kita untuk mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam rencana dan rancangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup diibaratkan seperti sebuah perahu atau bahtera yang mengarungi lautan samudera luas, yaitu kehidupan yang banyak sekali daerah atau wilayah yang tidak terjelajahi. Bahtera atau perahu kita mungkin akan mengalami gelombang, mengalami panas terik, mengalami badai, mengalami hujan dan lain sebagainya.
tetapi apakah itu akan menggentarkan hati kita untuk tetap mengarungi samudera kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Saya berdoa kita tidak takut dan gentar, sebab kita memiliki Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini menunjukkan sekali lagi kemahakuasaan Allah. Mana mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Kalau tenggelam itu sudah pasti, tetapi manusia yang bisa berjalan di atas air mungkin tidak ada, kecuali yang diceritakan oleh firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus sendiri sempat bisa berjalan di atas air, tetapi ayat menyatakan 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika persoalan datang dalam kehidupan, seringkali orang percaya kehilangan iman dan harapan. Ia memandang persoalan dan masalah begitu besar, sementara Tuhan begitu jauh dan rasa-rasanya tidak mendengar doa-doa kita. Padahal Tuhan jauh lebih berkuasa dari segala pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada sikap yang patut untuk dibangun oleh orang-orang percaya masa kini. Yang pertama adalah senantiasa percaya bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan yang baik dan penuh damai sejahtera. Sahabat saya yang positif terkena COVID-19 dan pneumonia, tetap percaya kepada Tuhan. Kekuatan itulah yang menjadikan ia berangsur-angsur pulih dengan cepat. 1 minggu dirawat di rumah sakit, 1 minggu kemudian sudah bisa dirawat di rumah, isolasi mandiri, dan sama sekali tidak merasakan sakit. Saya berdoa kiranya kita semua yang mengikuti kebaktian pada saat ini senantiasa percaya bahwa hal-hal yang paling menakutkan dan mengerikan bagi kita akan tunduk kepada kuasa Allah yang maha dahsyat. Demikian pula saudara dan saudariku yang terkasih, ada keluhan-keluhan, ada tantangan-tantangan yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Orang-orang mulai bertanya, apa sih rencana Tuhan? Kok mengizinkan ada virus yang mematikan, menyebar luas seperti sekarang ini? Apa sih rencana Tuhan bagi orang percaya bertahan hidup di masa-masa sekarang ini? Saudaraku yang terkasih, apa yang Tuhan rencanakan mungkin tidak kita mengerti dengan sepenuhnya. Tetapi yang diminta Tuhan hanyalah satu, yaitu senantiasa percaya kepada kuasa dan kehendak Allah. Oleh karena itu, pada saat ini, apapun pergumulan yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semua saat ini, mengapa kita tidak lebih memilih percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepadanya daripada percaya pada kekuatan kita sendiri? Mungkin orang-orang lain yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus bisa membantu menyelesaikan masalah banyak orang. Firman Tuhan mengajak kita jangan percaya kepada kekuatan manusia. Percayalah sepenuhnya kepada rencana dan rancangan Allah. Di balik awan yang kelam, di sana Tuhan sudah menyediakan berkat, terlihat pelangi yang indah, cahaya matahari yang terpancar dengan terangnya, memberi kita cahaya di tengah-tengah kegelapan. Marilah pada saat ini saudaraku, di tengah-tengah perjalanan bahtera dan perahu kehidupan kita, izinkan Tuhan yang menjadi nahkoda, pemandu, pemimpin, pelindung, dan juga penguasa seutuhnya. Keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, ekonomi kita, anak-anak kita, dan mungkin doa-doa yang kita naikkan.
Semuanya itu mari kita serahkan ke dalam rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Di tengah-tengah segala ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami menghadapi badai dan gelombang persoalan kehidupan, kami melihat, merasakan dan mengalami Tuhan Yesus Kristus hadir untuk menolong dan memberikan ketenangan, kedamaian yang sejati. Bapa Surgawi, pada saat ini, firman yang telah kami dengar meteraikanlah di dalam setiap hati kami pribadi, lepas pribadi, agar jangan sampai kami lupakan, agar jangan sampai kami sia-siakan, jangan sampai kami remehkan dan kami sepelekan, tetapi kami pegang teguh sebagai sumber kekuatan yang sejati. Berkat dan kasih karunia-Mu kami pintakan bagi setiap keluarga dan rumah tangga Jemaat Kristen Gereja Kristen Jawa Welar. Demikian pula di dalam kehidupan, pekerjaan, cita-cita maupun setiap pergumulan yang ada, Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli dan mengasihi. Kami menyerahkan pula ya Bapa, untuk setiap pemirsa video kebaktian online pada saat ini, Engkau pun memberkati dan firman Tuhan menjadi rema yang begitu kuat untuk kami hidup di dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar ini, semuanya Engkau berikan kasih dan anugerah-Mu. Baik pelayanan kemajelisan, pelayanan yang ada di kelompok-kelompok dan komisi di masa pandemi COVID-19, kiranya kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, bersaksi dan terus mengasihi. Sekalipun kegiatan-kegiatan gereja banyak yang dihentikan, tetapi semangat kami untuk mengasihi Tuhan tidak pernah terhentikan. Kami menyerahkan ya Bapa, tim-tim pelayanan yang ada, baik itu tim diakonia, tim ibadah, tim multimedia, para guru sekolah minggu, demikian pula ya Tuhan, mereka yang menjadi saluran berkat dengan apa yang bisa dilakukan lewat doa, perkunjungan, dan penghiburan, Engkau pun memberkati. Setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah dan pemimpin bangsa negara kami Indonesia, Engkau pun turut campur tangan untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami serahkan ya Bapa, setiap pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, baik itu untuk mengatasi resesi ekonomi, keresahan-keresahan akibat maraknya penyebaran virus COVID-19 yang prosentasenya masih tinggi di negeri kami. Demikian pula ya Tuhan, pergumulan-pergumulan lainnya yang menyeruak dalam kehidupan kami bersama-sama, kiranya Engkau menyatakan kuasa dan kasih kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh melihat dan mengalami berkat dan anugerah-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah pula untuk setiap kami yang memiliki doa maupun permohonan-permohonan pribadi. Semuanya tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu, tetapi hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, jawaban doa dari Engkau boleh dirasakan oleh saudara-saudari kami ini tepat pada waktunya. Kesehatan
yang buruk Tuhan pulihkan. Demikian pula ya Tuhan, mereka yang lemah Tuhan beri kekuatan. Mereka yang berputus asa menerima pengharapan. Keluarga-keluarga yang mengalami gelombang kehidupan, Tuhan berikan pertolongan. Yang berkesusahan, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa dalam kehidupannya, kiranya ya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan yang sejati. Kami juga memiliki tekad ya Tuhan, dengan apa yang kami miliki, akan terus menjaga iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segenap doa dan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Mari dengan penuh iman kita bangkit berdiri dan mempercayai bahwa di ujung jalan sana Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi kita. Kidung Jemaat 416, bait yang pertama, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Marilah kita ikrarkan pengakuan percaya kita bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang waktu dan di segala tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki kehidupan sehari-hari dengan membawa serta berkat Tuhan yang turun dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibadah telah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, jangan takut dan gentar. Percaya, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.